Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijau. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-141 ini, didukung oleh para pemain, Mario Kulon sebagai Banyak Kapuk, Tata Ape sebagai Rana Dikara, Masono sebagai Rakawi Girang, Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werda Murti, Nusri sebagai Gagak Sali, Heri sebagai Murdaja, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Narto Bantul sebagai Arda Raja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana lereng Girinata menjadi hening dan sepi. Dinding-dinding karang yang menjulang tinggi menambah keheningan malam itu dengan kebisuannya. Cahaya obor minyak jarak yang terpanjang di beberapa tempat meliuk-liuk perlahan-lahan di belai angin yang menerobos masuk melalui celah-celah tebing. Rana Dikara melompat garang dan tangan kanannya menyambar cambuk rotan hitam. Gusti, biar hamba yang meneruskan hukuman ini. Anak hamba memang sudah sepantasnya dicambuk sampai mati. Oh, jangan, Paman. Dia nanti bisa benar-benar mati. Diam kau, Werda Murti. Linggapati pantas dihukum cambuk 100 kali. Dan kau baru saja mencambuknya sebanyak 19 kali. Nah, anak liar, anak setan. Akulah sekarang yang akan menghajarmu.
benci dan sedih, Rana Dikara terus mencambuk anaknya sendiri. Tubuh Linggapati menggeliat, mengejang karena menahan rasa sakit dan pedih yang menjalar di bagian belakang badannya. Mendadak suara cambuk berhenti. Rana Dikara kaget. Tiba-tiba saja tangannya seperti lemas, tak berdaya lagi. Dia merasa ada sesuatu yang amat keras menjepit pundaknya. Gusti, mengapa? Mengapa? Ya, sudahlah, Rana Dikara. Kau tidak perlu terus-menerus mencambuk anakmu sendiri. Benar yang dikatakan anak gadis itu. Linggapati bisa mati di tanganmu. Tapi anak hamba telah berbuat salah, Gusti. Dan hukuman sudah dijatuhkan. Biar saja anak hamba itu mampus. Cukup, Rana Dikara. Lepaskan Linggapati. Gagak Sali melepas ikatan Linggapati. Tak ada seorang pun yang berani berkata-kata. Rakawi Girang dan Rana Dikara menundukkan wajahnya. Banyak kapuk melangkah ke arah tonggak kayu dan memungut rotan hitam yang terletak di atasnya. Rakawi Girang, Rana Dikara. Gusti, Kelihatannya kalian tidak puas. Oh, ampun Gusti. Hamba tidak mengerti apa sesungguhnya yang Gusti kehendaki. iya, benar Gusti. Hamba bertanya-tanya dalam hati. Mengapa tiba-tiba Gusti membatalkan hukuman atas diri anak hamba? Aku tidak membatalkannya. Linggapati sudah dicambuk sebanyak 30 kali. Apakah itu belum cukup? Tapi bukankah seharusnya anak berandal itu dicambuk 100 kali? Apakah kau mau membunuh anakmu sendiri, Rana Dikara? Kau sudah susah payah membesarkannya. Dan sekarang kau mau membunuhnya. Tapi anak itu sudah melakukan kesalahan, Gusti. Dia pantas dihukum berat. Biar saja dia mampus karena perbuatannya yang ugal-ugalan itu. Tidak boleh sampai begitu, Rana Dikara. Orang yang mempunyai kesalahan memang harus diberi hukuman. Hukuman ini penting. Tapi pengertian, kesadaran yang ditumbuhkan dari hukuman itu jauh lebih penting. Dengar, harus dibedakan antara hukuman dan penyiksaan. Iya, Gusti. Hukuman mempunyai sasaran yang pasti. Ialah membuat si terhukum menjadi lebih dewasa dalam bersikap dan berpikir. Tapi penyiksaan lain lagi. Penyiksaan hanya sekedar melampiaskan rasa kesal dan dendam. Penyiksaan itu tidak manusiawi. Kalau kalian membenci prajurit-prajurit Kediri yang senang menyiksa orang, nah, mengapa kalian mau menirunya dengan mencambuk Linggapati sampai mati? Ampun, Gusti. Hamba baru sekarang ini menyadari bahwa menghukum orang lain dengan menyiksa orang. Iya, itu sudah jelas. Menyiksa cenderung untuk menyakiti sesama hidup. Sedang menghukum punya kecenderungan mencintai sesama hidup. Baiklah, kukira persoalan ini selesai. Atau anggap saja selesai sampai di sini. Linggapati. Ya Gusti. Apa kau menyesali perbuatanmu? Hamba sangat menyesalinya Gusti. Hamba berjanji. Cukup. Kau tidak perlu janji di hadapanku. Juga di hadapan mereka. Berjanjilah pada dirimu sendiri. Yang penting kau menyesal. Kau tahu bahwa perbuatanmu merugikan orang lain. Dan selanjutnya kau berjanji dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Ya Gusti. Baiklah. Kau boleh pulang, Linggapati. Dan kalian, aku bebaskan untuk berlatih malam ini. Besok kita mulai lagi. Kau, Rakawi Girang, dan kau, Rana Dikara. Oh ya Gusti. Baik, Gusti. Aku mau bicara pada kalian berdua. Baik Gusti.
Raka Wikiram. Iya, Gusti. Mulai malam ini, kita harus mengadakan penjagaan ketat. Khususnya sekitar lereng Kirinata ini. Aku yakin orang yang bernama Caran Lecong itu sudah sampai ke Jasun Wungkal dan melaporkan apa yang menimpa dirinya di pagar Gunung Batu. Oh, baik, Gusti. Hamba akan menambah jumlah warga desa Lopandak untuk mengawasi daerah di sekitar sini, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba kira pengamanan desa Lopandak sendiri juga harus diperhatikan. Sebab desa itu merupakan pintu masuk menuju kemari. Iya, benar, Ranadikara. Jumlah para peronda malam harus ditambah lagi. Jangan sampai ada orang-orang dari pemerintah Kediri yang bisa menyusup dan akhirnya menemukan lereng Kirinata. Baik, Gusti. Ampun, Gusti. Bagaimana dengan anak-anak yang besok lusa akan diberangkatkan ke Majapahit? Apakah sudah siap segala sesuatunya? Ya. Semuanya berjumlah 40 orang. Ya, dari Lopanda 5 orang. Selebihnya mereka berasal dari desa-desa lain seperti Habal, Kapulungan, Pongging. Bahkan ada yang datang dari jauh sekali, dari desa Renes di kaki Gunung Andung. Bagaimana dengan anak-anak yang sekarang ini, Gusti? Apa Gusti tidak mendapat kesulitan melatih mereka? Ya, sampai saat ini kita sudah menyelesaikan 4 gelombang latihan. Yang sekarang ini gelombang kelima. Memang agak berbeda dengan anak-anak sebelumnya. Tapi sebenarnya tak menjadi soal. Mereka memang kurang berbakat. Tapi kalau mereka rajin berlatih, setelah di Majapahit nanti, kukira mereka pun akan mampu menjadi prajurit-prajurit yang handal. Ya, kukira cukup. Tidak ada lagi yang hendak aku sampaikan pada kalian. Ampun, Gusti. Dan bagaimana dengan persediaan makanan untuk anak-anak yang berlatih? Cukup, Raka Wikiram. Bantuan kalian dari warga desa Lopandak rasanya sudah cukup berlimpah-limpah. Nah, kalau kalian mau pulang, pulanglah. Baik, Gusti. Kami mohon diri. Kami harus menghubungi anak-anak Lopandak malam ini juga. Iya. Berangkatlah dan hati-hatilah. Raka Wikirang dan Ranadikara segera menuju kudanya yang ditampatkan di bawah pohon asam Jawa. Sebentar kemudian, mereka sudah meninggalkan lereng Kirinata menuju Lopandak yang terbaring di bawahnya. Berita seperti inilah yang selama ini aku tunggu-tunggu. Akhirnya terbukti juga bahwa ada gerakan bawah tanah yang bisa dianggap membahayakan pemerintah Kediri. Ampun, Gusti. Mungkin bukti-buktinya belum cukup kuat, Gusti. Bukti memang masih perlu diperkuat lagi, Paman Kebomudara. Tapi setidak-tidaknya sekarang ini kita bukan lagi curiga membabi buta. Iya, benar, Gusti. Kalau ada warga desa berani menyerang prajurit-prajurit Kediri, seperti yang telah dilakukan warga Lopandak itu, jelas diperlukan pengusutan lebih jauh, Gusti. Di mana letak desa Lopandak, Paman? Di lereng Gunung Arjuno sebelah selatan, Gusti. Bagus. Sekarang begini saja, Paman. Iya, Gusti. Kau tahu, ada berapa ratus orang prajurit Kediri yang disiagakan di Jasun Wungkal sekarang ini? Semuanya ada 200 orang. Itu sudah termasuk prajurit yang menjaga dan mengamankan rumah Empu Bajil. 200 orang. Berapa prajurit kira-kira dibutuhkan untuk menyambut bersih di Lopandak, Pak? Ampun, Gusti. Apakah Gusti langsung ingin menyerbu ke desa Lopandak? Bukan maksudku mau langsung menyerbu. Tapi paling tidak kita harus bisa mengukur kemampuan lawan. Aku tidak mau ada sekumpulan warga desa yang berani berbuat kurang ajar pada pemerintah Kediri. Kalau memang diperlukan, ya, apa salahnya mereka disapu bersih?
Ampun, Gusti. Hamba sudah menugaskan seorang telik sandi yang cukup handal. Menurut pendapat hamba, kita tunggu dulu hasil pekerjaan telik sandi itu. Nah, setelah jelas bahwa desa Lopandak terlibat dengan usaha-usaha gerakan bawah tanah, barulah kita mengerahkan bala tentara, Gusti. Baik. Usulmu cukup masuk akal, Paman Kebemundarang. Baik. Tapi kita tetap harus mempersiapkan bala tentara yang sewaktu-waktu bisa kita kerahkan untuk menumpas para perusuh. Apakah 500 orang prajurit cukup, Paman? Hamba kira cukup, Gusti. Dengan ditambah prajurit kita yang ada di Jasun Wungkal, berarti jumlahnya menjadi 700 orang, Gusti. Ya, kukira Paman harus berangkat secepatnya ke Jasun Wungkal. Aku akan menyusul kemudian. Baik, Gusti. Kebo Mundarang, Patih Kediri tersebut segera mengerahkan 500 orang prajurit terlatih. Arda Raja mengantarkan sampai ke Tugu batas kota Kediri. Gusti, bagaimana dengan Gusti Prabu Jaya Katwang? Apakah Gusti Arda Raja sudah melaporkan keberangkatan hamba ini? Ayahanda Prabu sedang sibuk mengurusi tamu-tamu dari negara-negara bawahan. Dan lebih baik soal ini kita rahasiakan dulu, Paman. Nanti, kalau kita sudah menemukan bukti-bukti yang kuat, barulah aku akan melapor. Nah, berangkatlah, Paman. Tunggulah aku di Jasun Wungkal. Aku akan menyusul besok pagi. Dan aku sendiri nanti akan memimpin penggerebekan di desa Lopandak. Baik, Gusti. Hiya! 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 Maaf, Kakang. Sakit ya? Pedih sekali rasanya. Jangan terlalu keras menyekanya, Wardamurti. Aku sudah tumbuhkan daun sigi dan kucampur dengan minyak kelapa muda. Mari, aku borehkan, Kakang. Pelan-pelan saja, Wardamurti. Besok, lukamu pasti sudah kering. Daun sigi ini berkhasiat sekali untuk mengeringkan luka-luka luar. Maafkan aku ya, Kakang. Kenapa kau minta maaf, Wardamurti? Aku sudah mencambukmu. Mungkin aku terlampau keras mencambukmu. Tidak apa-apa. Aku memang pantas dicambuk olehmu. Tapi aku benar-benar sudah menyadari kekeliruanku sekarang ini. Aku benar-benar seorang lelaki yang tolol. Aku goblok sekali. Aku masih harus belajar lebih banyak lagi. Kita semua memang masih harus belajar, Kakang. Bukan hanya kau. Sekarang mataku mulai terbuka, Wardamurti. Aku tidak lagi tertutup dan hanya bisa melihat kepentinganku sendiri saja. Kupikir hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Maksudmu pengorbanan? Ya, hidup harus diisi dengan pengorbanan. Tapi rupanya pengorbanan itu harus belajar juga, Wardamurti. Tentu saja, Kakang. Berkorban harus tanpa pamrih. Harus benar-benar dilakukan dengan tulus. Aku kagum pada pribadi yang dimiliki Gusti Banyak Kapuk. Beliau bekerja keras, jauh dari keluarga, memberikan segala-galanya untuk sebuah cita-cita yang masih samar-samar. Beliau mempunyai tempat berpijak yang jelas, mempunyai dasar-dasar yang kokoh. Karena itu, beliau mampu bekerja dengan baik, tanpa mengeluh, tanpa harus merasa jenuh. Suatu saat nanti, kau pun akan bisa mencapai tingkat seperti itu, Kakang. Asalkan kau tetap setia pada keyakinan dan pendirianmu. Hanya apa, Wardamurti? Hanya
Aku merasa khawatir, Kakang. Jangan-jangan setelah kau berhasil nanti, justru kau akan meninggalkan aku. Wardamurti, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Setelah negara yang bernama Majapahit ini berdiri, aku akan bergegas ke rumahnya. Aku akan melamarmu, Wardamurti. Kakang Linggapati. Malam mulai turun perlahan. Gugusan bukit tinggal nampak kehitam-hitaman. Udara dingin mengalir turun menyelimuti desa Lopandak yang mulai lengang. Tak ada pintu dan jendela terbuka. Kesunyian itu tiba-tiba menjadi terganggu sejenak. Derap 2 ekor kuda terdengar menuruni gundukan bukit dan meluncur turun melewati jalanan berbatu. Kakang Murdaja, kita sudah berputar sampai 3 kali mengelilingi desa Lopanda. Sepertinya malam ini cukup aman. Iya, benar Adik Gagak Sari. Bahkan kita tak berjumpa dengan seorang manusia pun. Desa Lopanda ini sudah seperti kuburan tua saja tampaknya. Tapi kita harus berjaga-jaga, Kakang. Ini perintah dari Ki Lurah sendiri. Iya. Mungkin sebagai akibat peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu. Oh, iya jelas, Kakang. Aku tak habis pikir. Kakang Linggapati mengapa sampai nekat begitu? Linggapati memang mudah panas hatinya. Tapi ngomong-ngomong, aku malah baru tahu bahwa ada hubungan antara Linggapati dengan anak gadis Ki Lurah itu. Oh, kalau soal itu aku sudah lama tahu. Mereka memang pandai menyimpan rahasia. Tapi banyak teman-teman sudah tahu hubungan mereka. Lihat Adik Gagak Sali. Iya, aku juga melihatnya, Kakang. Sepertinya ada seseorang manusia melangkah hati-hati di atas pematang itu. Ayo kita lihat siapa dia. Jangan-jangan orang yang bermaksud tidak baik. Aku tersesat di jalan. Rumahmu di mana? Kambang Rawi. Wah, kalau begitu kau tersesat jauh sekali, Nek. Dan kukira kau tidak bisa meneruskan perjalanan malam ini. Aduh, lalu bagaimana ya? Sebaiknya kau ikut kami, Nek. Kalau hanya untuk tidur, barangkali kau tak usah khawatir. Ayo, ikut kami. Ayo. Gagak Sali dan Murdaja membawa nenek-nenek yang mereka temukan di tengah-tengah pematang. Bulan tanggal muda baru saja muncul dari celah-celah pohon ketika mereka tiba di gardu jaga. Gardu itu cukup rapat, terbuat dari batu-batu kali yang disusun rapi. Atapnya dari daun ilalang, diseling anyaman daun kelapa. Nah, kau bisa tidur di gardu jaga ini, Nek. Apa aku akan tidur sendiri di sini? Iya, tentu saja kau akan tidur sendiri, Nek. Oh, iya. Tapi kau tak usah khawatir. Sebentar lagi para petugas ronda akan mampir kemari, Nek. Aku mau tanya ya. Iya. Apa nama desa ini, anak muda? Oh, nama desa ini Lopanda, Nek. Iya. Kalau kau mau ke Kambang Rawi, masih separuh hari lagi berjalan dengan kaki, Nek. Oh, iya. Apa desa ini aman? Maksudnya tidak ada penjahat begitu? Ya, selama ini aman, Nek. Dan mudah-mudahan saja tetap aman. Sudahlah, Nek. Kau tidak usah takut. Dan nanti kami akan kemari lagi untuk menengokmu. Iya. Tidur saja dengan tenang ya, Nek, ya. Iya, baik. Terima kasih, anak-anak. Nampaknya gardu jaga ini cukup hangat untuk tidurku malam ini. Ya, lumayan. Tidak usah nyewa, bukan? Kau ini ada-ada saja, Nek. Gardu jaga ini bukan milik siapa-siapa. Dia milik masyarakat di sini. Kalau kau mau bayar sama siapa, Nek? Iya. Syukurlah kalau tidak bayar.
Lagi pula, uang buat bayar juga tidak punya. Ya sudahlah, sudah. Pergilah kalian. Aku ngantuk dan lelah sekali. Aku mau tidur. Selamat tidur ya, Nek. Gagak Sali dan Murdaja memacu kudanya ke arah barat, kemudian membelok ke utara menyusuri ladang-ladang yang ditanami tumbuh-tumbuhan pendek. Mereka tiba di sebuah sungai kecil, kemudian memutar kudanya ke arah selatan. Setelah sekali mengelilingi desa Lopandak, mereka memutuskan kembali menuju Gardu Jaga. Sekali. Mungkin dia sudah tidur pulas. Sebenarnya agak mencurigakan juga. Ada nenek-nenek sampai kemalaman di tengah jalan. Mestinya dia bisa menginap di Wawaru atau Banyu Hening. Ya, mungkin saja dia sudah pikun. Sebentar, Kakang Murdaja. Ya. Sepertinya pintu gardu tidak diselarak dari dalam. Ya. Apa mungkin dia lupa? Tadi dia bilang takut menginap di sini. Tapi kenapa sampai lupa menutup pintu? Coba kau lihat saja, Adi Gagak Sali. Kalau dia belum pulas, bangunkan saja. Suruh dia menutup pintu dari dalam. Baik, Gagak. Pemuda yang bernama Gagak Sali segera melompat dari punggung kudanya. Pintu memang tidak ditutup sama sekali. Gagak Sali mendorong pintu itu dengan hati-hati. Wah, celaka. Dia tidak ada di dalam, Kakang. Kurang ajar. Ruangan gardu kosong. Tak ada siapa-siapa. Tak ada barang yang hilang. Ayo cepat. Kita laporkan saja pada Ki Lurah. Orang itu mempunyai tujuan yang tidak baik. Aku belum bisa menebak apa tujuannya datang ke Lopandak. Tapi aku tahu pasti bahwa dia bukan sekedar seorang nenek-nenek yang kemalaman di jalan. Mengapa kalian tidak membawanya saja ke rumahku? Mengapa kalian suruh menginap di Gardu Jaga? Kami kasihan melihat keadaannya, Ki Lurah. Iya, kelihatannya dia sudah sangat lelah dan mengantuk. Kami tidak sampai hati membawanya berjalan-jalan jauh. Karena itu kami mengambil keputusan untuk menempatkan di Gardu Jaga. Kalian terlalu sembrono. Lain kali kalian tidak boleh menerima sembarang orang di sini. Kalian harus membawanya kemari supaya aku bisa memeriksanya lebih cermat. Baik, Ki Lurah. Kami mengaku bersalah. Apakah sudah lama dia meninggalkan Gardu Jaga? Kami tidak tahu persis, Ki Lurah. Sebab waktu kami kembali sehabis mengelilingi Lopandak, dia sudah tidak ada lagi di Gardu Jaga, Ki Lurah. Baiklah. Sekarang begini. Kita harus mencari dan menemukan orang itu. Kau hubungi Rana Dikara dan beberapa orang pemuda yang berani dan sudah terlatih ilmu kanuraganya. Setelah itu, kalian mengadakan pelacakan dan pencarian. Sementara itu, aku akan ke lereng Girinata untuk menemui Gusti Banyak Kapuk. Aku yakin kehadiran nenek-nenek itu ada hubungannya dengan peristiwa pagar Gunung Batu. Baik, Ki Lurah. Oh ya, kalian mengadakan pelacakan tanpa menggunakan kuda dan obor. Sebab hal itu bisa menyulitkan kalian sendiri untuk meringkusnya. Baik, Ki Lurah. Sebentar kemudian,
Di halaman rumah Rana Dikara sudah banyak pemuda desa berkumpul. Semua ada 24 orang. Linggapati tidak nampak karena lukanya belum sembuh benar. Rana Dikara memberikan penjelasan sesaat sebelum akhirnya mereka berangkat. Rasanya desa Lopandak sudah kita aduk-aduk malam ini. Semak belukar kita obrak-abrik. Sudut-sudut yang gelap kita periksa. Aneh sekali. Kemana orang itu perginya? Bagaimana pendapatmu, Gagak Salih? Saya yakin dia masih ada di desa Lopandak, Paman. Apakah benar dia seorang nenek-nenek? Iya, Paman. Benar. Kakang Mudaja juga melihatnya. Dia memang seorang nenek-nenek. Nafasnya saja kedengaran ngos-ngosan ketika kami bawa ke gardu jaga. Kalian kan belum melihat dengan jelas. Wajahnya juga wajah nenek-nenek, Paman. Rambutnya sebagian sudah putih dan punggungnya agak bongkok. Kalau memang dia nenek-nenek, bagaimana dia bisa pergi menghilang secepat itu? Ya, memang agak aneh, Paman. Mestinya kita sudah bisa menemukan dan menangkap orang itu. Hoi! Dia di sini! Dia ada di sini! Oh, itu dia, Paman. Itu dia. Cepat, kepung dia. Kepung. Ayo sana. Ayo. Dia lari ke utara. Ayo. Rana Dikara terus mengadakan pengejaran. Mereka mengejar sambil berteriak seperti mengejar pencuri. Suasana di pinggiran desa Lopandak menjadi gaduh. Mendadak mereka berhenti mengejar, karena mendadak orang yang mereka kejar tidak lagi berlari. Kalian ini mau apa sebenarnya? Itu dia orangnya, Paman. Ya, memang dia orangnya. Kita sergap saja, Paman. Tunggu, tenang saja. Jangan ada yang melakukan kekerasan. Aku akan bicara dulu dengan orang ini. Siapa sebenarnya kau ini? Ya, aku seorang perempuan tua. Kau masuk desa Lopandak tanpa izin. 2 orang petugas jaga di desa ini telah membawamu ke gardu jaga. Tapi tiba-tiba saja kau pergi dan bukannya tidur. Maaf saja. Aku tidak bisa tidur. Mengapa tidak bisa tidur? Wah, di sana banyak nyamuk. Nyamuknya besar-besar. Aku tidak bisa tidur. Tapi kau tidak bisa pergi kemana-mana sesuka hatimu. Kemana saja kau selama kami tinggal pergi? Aku jalan-jalan saja ke sana kemari. Lalu tiba-tiba ada orang-orang mengejar-ngejar aku. Lalu aku ya tentu saja lari terbirit-birit. Aku kira kalian tadi sekumpulan rampok atau orang-orang jahat. Sekarang kau ikut kami. Aku mau dibawa kemana? Kau akan kami bawa ke rumah kepala desa. Kau tidak akan kami apa-apakan. Di sana kau hanya akan kami periksa. Aku tidak mau. Aku bukan pencuri. Aku tidak mencuri apa-apa. Gagak Salih dan kau Murdaja. Baik. Tangkap orang itu. Baik, Paman. Ayo, Nek. Kau harus kami bawa ke rumah kepala desa. Iya. Kurang ajar. Dia melawan, Paman. Iya. Dia malah memukul. Dan pukulannya keras sekali, Paman. Orang ini pasti sengaja menyusup ke desa kita. Ayo, kita tangkap rame-rame. Ayo.
nenek tak dikenal itu. Tapi dia menjadi sangat terkejut ketika melihat gerakan si nenek yang cepat sekali bagaikan kitiran. Jangankan menangkap, mau menyentuh saja rasanya sulit sekali. Dan si nenek sendiri nampaknya tenang-tenang saja. Walaupun lebih 20 orang mengepungnya dengan rapat, dia selalu bisa meloloskan diri dengan cerdik. Awas! Dia lari! Ayo, terus kejar! Jangan sampai lolos! Ayo, terus! Kurang ajar. Rupanya orang itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Paman Ranadikara. Dia lari ke arah sana. Mungkin dia bermaksud ke lereng Girinata. Dia tidak boleh sampai di tempat itu. Tidak seorang pun selain warga Lopandak tahu tentang apa yang sedang berlangsung di lereng Girinata. Lalu sekarang bagaimana, Paman? Kita pecah rombongan menjadi 2. Gagak Salih, Murdaja, dan 10 orang melewati jalan ini. Sisanya ikut aku. Dan ingat, kalau memang dia sukar ditangkap dalam keadaan hidup, kalian kuizinkan membunuhnya. Biar aku nanti yang akan bertanggung jawab. Ayo, jalan. Ayo. Terus, kiri, kanan. Awas kuda-kuda. Ya, terus. Tendangan memutar. Ya. Bagus. Ya. Sekarang kalian berkumpul. Semua berkumpul sini. Ya, kemari. Sini. Kau. Sini. Semua sini. Dengar. Aku mau memberitahukan suatu hal yang penting pada kalian. Harap diperhatikan baik-baik. Besok malam, kalian semua 40 orang kemungkinan akan diberangkatkan ke Majapahit. Bagi mereka yang tingkat latihannya masih rendah, masih bisa diteruskan nanti setelah tiba di Majapahit. Kalian harus mengadakan persiapan untuk pemberangkatan ini. Tunggu. Rupanya ada orang yang mengintip pembicaraan kita. Rupanya orang itu ingin tahu siapa Banyak Kapuk. Iya. Siapa kau? Sampai kaget aku. Kau membuatku kaget saja. Aku bertanya siapa kau? Aduh, jangan keras-keras ngomongnya. Aku takut mendengar orang yang ngomongnya keras-keras begitu. Aku tahu. Kau sengaja menyembunyikan keterangan mengenai dirimu. Tapi siapapun kau orangnya, tentulah bukan bermaksud baik. Mengapa kau berani mengintip kami dari tempat ini? Aku mengintip. Kau menuduh orang sembarangan saja. Aku tidak mengintip. Aku sedang menikmati pemandangan dari celah-celah tebing ini. Lihat saja, pemandangan indah sekali dari sini. Bulan tanggal muda bersinar terang. Sudahlah. Kau tidak bisa menipu aku dengan cara semurah itu. Coba. Aku ingin melihat wajahmu yang sesungguhnya. Aku sudah menduga bahwa kau tak bakal memperbolehkan aku membuka kerudung kepalamu itu. Kalau kau ingin membuka kerudung kepalaku, itu berarti kau laki-laki kurang ajar, tidak sopan. Tapi kalau misalnya kau bisa melakukannya, ya silakan saja.
Baiklah. Aku akan mencobanya. Mudah-mudahan aku bisa membuka kerung itu. Kurang ajar orang itu. Dia memukul lalu kabur. Tapi sepertinya dia menggunakan jurus-jurus yang tidak berbeda dengan jurus-jurusku selama ini. Banyak kapuk menjadi sangat penasaran, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek-nenek itu memang punya tingkatan ilmu yang seimbang dengan dirinya. Dan sekarang dia sudah tidak nampak lagi bayangannya. Maka laki-laki setengah umur itu melompat turun dan kembali ke tengah-tengah lapangan. Ternyata di sana sudah menunggu lurah desa Lopandak, Rakawi Girang. Nyuruh Rana Dikara dan pemuda-pemuda desa mencari dan menangkap perempuan tua itu. Hamba khawatir dia bisa menemukan lereng Girinata ini, Gusti. Rakawi Girang. Iya, Gusti. Aku sudah bertemu dengan perempuan tua itu. Rakawi Girang terkejut. Dia menjadi serba salah. Tapi banyak kapuk kelihatannya tenang-tenang saja. Sikap banyak kapuk membuat kepala desa Lopandak itu menjadi semakin serba salah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya nenek-nenek itu? Dan bagaimana nasibnya kemudian? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh
Es Hijau. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-143 ini didukung oleh para pemain Mario Kulon sebagai Banyak Kapuk, Mas Sono sebagai Rakawi Kirang, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Harry sebagai Kuda Prana, Nusri sebagai Gagak Sali, Tata Ape sebagai Rana Dikara, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakawi Kirang menjadi serba salah. Banyak Kapuk tidak begitu menanggapi laporannya. Rupanya, pelatih ilmu kanuragan di lereng Girinata itu sudah lebih tahu tentang kehadiran seorang perempuan tua. Rakawi Kirang hanya bisa menundukkan wajahnya, menunggu apa yang akan dikatakan Banyak Kapuk selanjutnya. Rakawi Kirang. Oh, iya Gusti. Aku yakin kehadiran perempuan itu erat hubungannya dengan peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu. Benar Gusti. Hamba juga berpendapat begitu. Namanya kita telah kecolongan. Seorang perempuan bisa menyusup ke Lopanda dan akhirnya menemukan tempat ini. Tempat yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, kecuali kita sendiri. Tempat yang selama ini dijaga dengan ketat dan kita rahasiakan keberadaannya. Oh, hamba menyesal sekali, Gusti. Seharusnya hamba tidak teledor. Sudahlah. Penyesalan tanpa tindak lanjut tak banyak gunanya. Kita harus segera mengatasi persoalan ini. Orang itu bisa berbahaya sekali. Aku belum tahu dia berasal dari golongan mana. Apa maksudnya datang mengintip kemari. Tapi yang jelas, kita harus segera bertindak. Perempuan itu harus ditangkap, hidup atau mati. Banyak Kapuk mengumpulkan 10 orang muridnya yang dianggap cukup handal. Kemudian bersama Rakawi Kirang, mereka bergegas meninggalkan lereng. Rakawi Kirang. Iya Gusti. Kau bawa mereka menyusuri jalan ini. Aku akan mengambil jalan lain. Perempuan itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Cepat, bawa mereka dan nanti kita bertemu di bawah lereng ini. Oh, baik Gusti. Ayo anak-anak, kita jalan terus. Pasang telinga dan mata kalian baik-baik. Awasi setiap sudut-sudut jalan yang gelap. Dan jangan lupa mempersiapkan senjata. Lihat saja, mereka pada keluyuran ke sana kemari. Jangan-jangan nanti pantatnya diseruduk babi hutan. Dasar orang bodoh. Tapi akan kubuat permainan yang menggelikan. Nah, itu ada yang berjalan mengendap menuju kemari. Akan kulempar punggungnya dengan kerikil. Hup! Dia kaget. Dia lingak-linguk seperti kunyuk. Iya, sekali lagi ya. Hup! 2 kali punggungku seperti dilempar batu kerikil. Ya, pekerjaan siapa ini? Ya, jangan-jangan di tempat ini ada yang menunggu. Tidak mungkin. Pasti ada yang bertangan jahil yang ingin mempermainkan aku. Ya, biasanya adik Gagak Sali suka bercanda. Oh, itu dia. Itu dia orangnya. Ya, itu dia perempuan tua yang membuat onar. Hei! Itu dia orangnya! Dia ada di sini!
Hei, dia ada di sini. Itu. Berkutik lagi. Sedang apa kalian ini ya? Jangan berbuat macam-macam ya. Kau tidak akan bisa mengecoh kami lagi, ya? Aku mengecoh kalian. Untuk apa? Aku hanyalah seorang perempuan tua. Mestinya kalian bisa menaruh hormat sedikit pada perempuan tua ini seperti aku ini. Ya, bukan malah memburu, mengejar sambil berteriak ke sana kemari. Aku kan bukan maling. Iya, kami tidak tahu apakah kau bermaksud mencuri atau mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Tapi dengan masuk ke desa kami secara diam-diam, dengan menyelinap ke sana kemari ketika kami sedang lengah, itu bisa menjadi bukti bahwa kau datang bukan untuk bersahabat dengan kami. Dan karena itu, kau harus kami tangkap. Hanya orang-orang jahat yang pantas ditangkap. Kau tidak perlu khawatir. Yang penting, kau harus mau diperiksa. Nanti kau bisa membuktikan bahwa kau bukan bermaksud jahat. Nah, dan kalau memang begitu, kau pasti akan kami lepaskan lagi. Enak saja. Aku tidak senang ditangkap, lalu dilepaskan begitu. Aku kan bukan kambing. Jangan main-main. Kau sudah kami kepung rapat. Awas, aku mau lewat. Kurang ajar. Ayo, anak, ayo. Tangkap perempuan tua ini. Ayo, sergap dia. Ayo, kalian maju bersama-sama. Ayo, keroyok dia. Tunggu kataku. Tunggu. Pikiran? Itulah dia orangnya. Benar Ki Lurah. Perempuan itulah yang saya katakan tadi. Iya, tunggu sebentar. Kalian minggir dulu. Tapi jangan lengah. Kalian tetap berjaga-jaga. Aku akan bicara dulu dengan orang itu. Iya. Aku kepala desa Lopandak ini. Namaku Raka Wijirang. Ya. Kau kepala desa ini. Iya. Lihat orang-orangmu itu. Mereka mau menangkap aku. Kami hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya. Dan apa maksud kedatanganmu di desa kami? Aku tidak punya maksud apa-apa. Aku hanya kebetulan saja melewati desamu. Dan sebelumnya, aku sudah melewati beberapa buah desa. Dan tak ada seorang pun yang menggubris kehadiranku. Kau mau kemana? Nampaknya kau baru saja berjalan jauh. Aku mau pulang ke Kambang Rawi. Rumahku di Kambang Rawi. Oh, kasihan sekali. Kambang Rawi memang masih cukup jauh dari sini. Ya. Kalau kau kasihan ya sudah. Jangan mengganggu aku. Aku mau pulang. Tunggu sebentar. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin mengundangmu ke rumahku. Di sana kita bisa berbincang-bincang barang sebentar. Setelah itu, aku akan menyuruh beberapa warga desa mengantarmu ke Kambang Rawi. Tidak. Aku bisa pulang sendiri kok. Aku walaupun sudah nenek-nenek, biasa pulang sendiri. Dan ya, terima kasih atas undanganmu itu. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa menerimanya. Lain kali saja ya. Sudahlah, Raka Wigirang. Tak ada gunanya membujuk orang tua itu. Ya. Itu temanmu itu benar. Aku memang tak suka dibujuk-bujuk seperti anak kecil. Sudah. Beri aku jalan. Kalian ini seperti sedang perang saja. Hanya menghadapi seorang nenek-nenek sudah mengerahkan sekian banyak orang. Baiklah. Tapi maaf, kami terpaksa tidak bisa membiarkanmu pergi sebelum kami tahu persis siapa kau. Aku tahu. Sejak tadi juga aku sudah tahu. Aku dicurigai kan? Iya, kami terpaksa mencurigaimu, Nek. Kecuali
kau sudah memberi keterangan dan bukti yang cukup. Iya, kukira desa ini tidak aman. Ada orang mau lewat saja kok dicurigai. Dia mau ngelayang pergi. Awas, kamu kemana? Tangkap saja orang itu. Tangkap. Dia berbahaya. Kalau memang dia melawan, bunuh saja. Dia tidak boleh keluar dari Lopandak dalam keadaan hidup. Suasana tegalan di malam yang penuh taburan bintang itu menjadi gaduh riuh. Sekitar 30 orang berusaha menangkap seorang perempuan tua yang bergerak dengan sangat lincah. Keadaan perempuan tua itu menjadi berbahaya karena serangan yang datang bertubi-tubi silih berganti. Rakawi Kiral melompat mundur begitu melihat perempuan tua itu mencabut senjatanya yang bentuknya aneh. Senjata itu mirip sapu gerang atau sapu lidi yang sudah pendek karena sering dipakai. Dan selanjutnya sapu gerang itu mengamuk di tangan pemiliknya. 2 orang sekaligus roboh. Dia lolos lagi, Ki Lurah. Iya, dia kabur. Mengapa tidak kita kejar? Itu dia, berlari ke sana. Sudahlah. Kejar. Sudahlah, Kuda Prana. Tidak usah. Biarkan dia. Ya. Tapi dia sudah melukai 2 orang warga desa, Ki Lurah. Ya, aku tahu. Dan aku tak ingin melihat dia lebih banyak lagi melukai teman-teman kita. Bagaimana, Rana Dikara? Aku sedang memikirkan jurus-jurus yang digunakan perempuan tua itu tadi. Ya. Aku juga seperti sudah mengenalnya. Tapi, ya sudahlah. Yang penting kita jangan jatuh korban lebih banyak lagi. Sekarang, mari kita rawat saja mereka yang terluka. Dan kau, Rana Dikara, kau temani aku mencari... Gini, aku harus segera pergi dari desa ini. Desa ini tidak nyaman untuk menginap. Orang-orangnya brutal dan kasar. Perempuan tua itu sudah akan melangkah pergi. Tapi dia mengurungkan niatnya. Karena tiba-tiba di hadapannya berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap. Ada orang rupanya. Sampai kaget aku. Apakah kau salah satu di antara mereka itu? Maksudku, orang-orang desa ini, orang-orang yang mengejar saya itu. Kau sudah membuat keributan di desa ini. Mereka itulah yang membuat keributan. Mereka lah yang meributkan aku. Kau berani datang mengintip ke lereng Girinata. Oh iya, kau. Aku sudah berkenalan denganmu tadi. Tapi, karena kau tidak menganggapku sahabat, ya aku terpaksa kabur. Maaf ya. Sekarang, kau jangan harap bisa kabur lagi. Aku harus menangkapmu. Harus? Iya, harus. Loh, kalau aku tidak mau kau tangkap bagaimana? Menangkapmu adalah kewajibanku sekarang ini. Kalau begitu, ya tangkaplah. Perempuan tua itu seketika menjadi kerepotan karena laki-laki tegap itu yang tak lain adalah banyak kapuk menyerang dengan gencar. Beberapa jurus berlalu dengan cepat. Banyak kapuk memang tak memberi kesempatan sedikit pun pada lawannya untuk berkelit atau menghindar. Karena keadaannya semakin terjepit, perempuan tua itu tiba-tiba melenting ke atas. Dan pada saat kakinya sudah kembali di tanah, kedua belah tangannya menggenggam senjata yang aneh bentuknya. Dengan senjata aneh itulah tadi ia bisa mengusir warga desa Lopanda. Ayo, tangkaplah aku.
Kalau kau bisa menangkap aku, akan aku sembah telapak kakimu. Ayo, tangkaplah aku. Mendengar perkataan perempuan tua itu, banyak kapuk merasa tergugah hatinya, merasa tersinggung kehormatannya. Maka dia pun melompat mundur sambil mendengus keras. Hei, perempuan tua. Sudah puluhan tahun aku hidup bergelimang dalam dunia kanuragan. Sudah puluhan tahun aku terlibat perkelahian baik besar maupun kecil. Tapi baru malam ini ada seorang nenek-nenek menghina aku dengan cara serendah itu. Baik, sekarang akan kita lihat. Kalau dalam 20 jurus aku belum bisa meringkusmu, maka terpaksa aku harus menyembah telapak kakimu. Jangan marah-marah begitu. Aku tadi hanya bercanda kok. Aku hanya heran sekali. Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Mereka, warga desa kelihatannya takut sekali desanya dimasuki orang. Setiap daerah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri. Mereka harus bertanggung jawab pada keamanan dan ketertiban desanya masing-masing. Kau tidak perlu heran. Ya. Apakah semua orang yang datang ke desa ini harus diperiksa begitu? Kalau memang orang itu tidak bermaksud jahat, apa susahnya menurut untuk diperiksa? Hanya mereka yang datang dengan maksud tertentu yang biasa tidak mau diperiksa. Termasuk aku rupanya. Ya, termasuk kau. Jadi kau pun mencurigai aku rupanya. Kau pasti orang yang ditugaskan kelompok tertentu untuk menyusup kemari. Nah, keberanianmu itu kuberi acungan jempol. Tapi aku akan segera tahu siapa orang yang telah menyuruhmu kemari. Awas! Banyak kapuk ternyata tidak main-main. Apa yang dikatakannya segera nampak buktinya. Perempuan tua itu, sekalipun sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan sudah menggunakan senjata andalannya, tapi masih belum bisa membendung serangan-serangan lawan. Nampak dia semakin kalang kabut. Keadaannya semakin gawat, dan hampir saja banyak kapuk dapat menyerangkan pukulan mautnya. Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Agaknya orang itu tidak sendirian. Ketika kami sedang bertempur, rupanya ada orang ketiga yang menjadi penonton. Dan jelas, orang itu mempunyai tingkat kepandaian di atasku. Siapa mereka itu? Gusti. Hei, Rana Dikara, lihat. Gusti, banyak kapuk ada di sini. Aku gagal, Raka Wicirang. Perempuan tua itu bisa lolos. Gusti tidak apa-apa? Tidak, Rana Dikara. Aku hanya heran. Siapa orang yang telah menolong perempuan tua itu? Jadi perempuan gendeng itu ada temannya ya? Iya. Ketika aku hampir berhasil meringkusnya, mendadak ada bayangan berkelebat. Bayangan itu lalu menyambar perempuan tua itu, lalu membawanya kabur ke tempat gelap. Banyak kapuk merasa sangat kesal. Dia gagal lagi menangkap perempuan tua itu yang ingin dikorek keterangannya dari mulutnya. Seseorang tiba-tiba saja datang dan menyamparnya, lalu membawanya kabur. Dia bisa mengkorek keterangan dari mulutnya. Dia memang hebat. Ilmu kanuragannya jauh melebihi rata-rata warga desa Lopandak, Gusti. Iya, aku sudah melihatnya sendiri, Rana Dikara. Kalau kurang hati-hati, aku pun tidak akan bisa berbuat banyak pada orang itu. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Ya, sepertinya Gusti sedang merisaukan sesuatu. Iya, benar, Raka Wicirang. Aku merasa kesal sekaligus heran. Ilmu kanuragan yang digunakan perempuan tua itu, mengapa sangat mirip dengan ilmu yang selama ini kuajarkan pada kalian? Benar Gusti. Kami semua juga merasakan hal itu. Ilmu perempuan tua itu mirip sekali dengan jurus-jurus lengan 1000 milik Gusti Banyak Kapuk. Apakah mungkin ilmu itu
ada yang membocorkannya keluar, Gusti. Ya, mungkin saja begitu. Mungkin ada di antara murid Gusti yang membocorkannya keluar. Tidak. Aku kira tidak. Perempuan tua itu memiliki tingkat kepandaian yang lebih tinggi dari kalian. Apalagi orang yang telah membawanya kabur. Kepandaiannya kira-kira 2 tingkat di atas. Ya. Kalau begitu, tidak mungkin mereka memperoleh ilmu itu hanya karena bocoran dari kita. Mungkin salah satu di antara mereka itulah pendekar lengan 1000 yang tersohor itu. Aku belum bisa memastikannya. Pendekar lengan 1000 aku kenal dengan baik. Ya sudahlah. Biarlah, aku akan merenungkannya lagi nanti. Sekarang yang paling penting ialah bagaimana cara kita mengamankan desa Lopandak. Barangkali kita harus lebih ketat mengadakan penjagaan, Gusti. Terutama jalan menuju lereng Girinata. Barangkali hamba harus mengerahkan lebih banyak warga desa lagi untuk meronda siang malam. Iya, kukira hanya itulah satu-satunya cara yang bisa kita gunakan sekarang ini. Kirang dan Rana Dikara lalu meninggalkan Tegalan yang sebagian besar tanamannya rusak akibat pertarungan. Sementara itu, di suatu tempat, sebuah bayangan melayang ringan, dan akhirnya bayangan itu hinggap dengan tenang di atas sebongkah batu. Bayangan itu lalu meletakkan tubuh seseorang di atas batu di sebelahnya. Di mana aku sekarang ini? Aku ingat, aku sedang bertempur dengan laki-laki bertubuh tegap di tengah Tegalan. Laki-laki itu memang hebat. Tapi sepertinya dia menggunakan jurus-jurus yang mirip sekali dengan lengan 1000. Siapa sebenarnya orang itu ya? Masa bodoh. Rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Rupanya ada orang lain. Dia sedang enak-enak duduk di sebongkah batu. Siapa kau ini, ya? Mengapa kau tidak menyaut? Balikan punggungmu dan jawablah pertanyaanku. Siapa kau? Kau memang nakal. Kau bandel. Hah? Aku bandel? Kau ini bicara seenak perutmu saja. Aku ini sudah nenek-nenek. Aku bukan anak kecil. Mengapa kau masih menghadap ke sana? Ayo, balikan punggungmu. Aku mau melihat wajahmu. Bukankah kau yang menolong aku tadi? Untung masih ada yang mau menolongmu, anak manis. Kalau tidak, tentu kau tak akan bisa pulang lagi ke rumah kakekmu di Tanipala. Kurang asem. Kau tahu siapa diriku rupanya. Siapa kau? Pada saat itu, seorang lelaki yang bertubuh tinggi ramping, berpakaian serba hitam, membalikan punggungnya perlahan-lahan. Rupanya dia kakek Sugata Brahma. Bagaimana ini? Wah. Aku bisa ketahuan nih. Tapi belum tentu dia mengenali aku. Kau rupanya juga orang tua seperti aku ya? Kau ini bisanya melucu. Aku tidak melucu. Kau memang sudah tua. Lihat saja. Jenggotmu sudah semuanya putih. Ya. Aku memang sudah tua. Kalau ada orang mengatakan aku masih muda, dunia ini bisa kiamat. Bukan itu yang menggelikan. Bukan aku, tapi kau.
Aku? Ada apa dengan aku? Apanya yang lucu? Hah? Awas ya, kau jangan main-main ya. Malah tertawa. Masih juga aku kau anggap lucu. Kurang ajar. Dasar kakek-kakek sinting. Kakek-kakek sinting. Aduh, ampun. Sudah, tidak lucu. Aku tidak akan ketawa. Sudah, sana pergi. Dan terima kasih atas pertolonganmu. Sana pergi. Aku mau pergi, tapi kalau bersama nenek. Bagaimana, Nek? Ayo, kita pergi bersama-sama. Yes. Tua-tua masih mau berlagak. Nyebut dulu. Umurmu itu berapa? Ubanmu itu sudah tak bisa dihitung lagi. Tidak tahu malu. Awas, aku mau jalan. Minggir, aku mau lewat. Aduh. Jangan kurang ajar ya. Nanti ku gebuk punggungmu yang sudah bongkok itu. Biar tambah bongkok. Kurang ajar benar. Kau berani sekali mencopet kerudungku, ha? Ayo, kembalikan. Sudahlah. Hentikan, Duh. Permainan sandiwaramu memang bagus sekali. Apa? Main sandiwara? Siapa yang main sandiwara? Sudahlah. Nanti suaramu habis kalau kau bicara seperti itu. Apa? Kau ngaco. Kau memang gadis yang bandel. Kau gadis nakal. Berani dan keras kepala. Ini, apa ini? Kau pakai kerudung seperti nenek-nenek. Dan itu, wajahmu itu kau apakan, ha? Wajah cantik-cantik, kau dicoreng-coreng begitu. Hah? Apa kau ingin menjadi nenek-nenek benar? Hah? Rugi loh, rugi. Jadi nenek-nenek itu tidak enak. Giginya ompong, rambutnya putih, suaranya seperti kaleng rombeng. Kurang asam. Kau mau menghina aku rupanya ya. Kau ngeledek ya. Awas nanti. Sudah. Nanti kalau kau masih juga bandel, akan ku jewer kupingmu sampai merah. Hah? Kakek begitu ah. Sebab. Marah ya. Ngambek ya. Kenapa kakek mengikuti aku? Loh, kau ini bagaimana, Wuni? Kau kan cucuku satu-satunya. Aku mengikutimu sejak dari Jasun Wungka. Jadi kakek tahu semua yang kulakukan? Tentu saja tahu, Undu. Tahu. Aku tahu kau membedaki wajahmu. Mencoreng wajahmu biar tampak tua. Kakek. Dan aku juga melihat kau memutihkan rambutmu dan mengenakan kerudung nenek-nenek itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Du? Mengapa kau lakukan semua itu? Aku ditugaskan menyusup ke desa Lopanda, Kek. Aku tahu desa itu dijaga ketat. Ya. Maka ya aku lalu menyamar. Loh, siapa yang menugaskanmu, ha? Aku sudah menjadi orang pemerintahan Kediri, Kek. Aku adalah salah satu di antara mereka yang menduduki kursi 4 besar. 3 yang lain, Empu Bajil, ya. Dewi Sambi, lalu Empu Renteng. Pemerintah Kediri mau menyelidiki desa Lopandak. Menyelidiki desa Lopandak? Iya. Kenapa memang? Desa itu dicurigai sebagai tempat persembunyian sekelompok orang yang memusuhi pemerintahan. Katanya di desa itulah mereka membuat perguruan ilmu kanuragan yang dilarang keras oleh pemerintah Kediri. Wah. Mengapa kau bisa terlibat soal
Ya, soal begitu, Endu. Itu bahaya. Itu bisa gawat. Memangnya kenapa, Kek? Kau masih terlalu muda untuk terlibat soal-soal seperti itu, Wuni. Lebih baik kau hentikan sampai di sini. Tak ada gunanya. Soal-soal seperti itu hanya akan membuat kita susah. Kalau kejeblos kan susah. Tapi aku harus membalas dendam, Kek. Sudahlah, Wuni, sudah. Jangan menuruti darah muda yang sebentar-sebentar meluap. Lupakan saja dendam itu. Tak baik mendendam pada siapapun juga. Mengapa kau tidak belajar murah hati, Ndu? Tidak, Kek. Aku harus membalas dendam. Aku belum merasa puas sebelum rasa sakit hatiku yang kuderita sejak kecil belum terbalas. Aduh. Jangan begitu, Endu. Itu tidak baik. Kasihan ibu, Kek. Ibu juga terpaksa hidup kesepian dan menderita. Semua ini gara-gara lelaki yang tak bertanggung jawab. Lelaki seperti itu mestinya diremukkan tulang-tulangnya. Wah. 4 bulan kau meninggalkan Tanibala. Kok jadinya seperti ini? Jangan, Du, jangan. Lebih baik ikut kakek pulang. Tidak mau, Kek. Aku tidak mau pulang. Kalau kau tidak mau pulang, nah, rasakan. Biar ku kebuk pantatmu dengan kayu ini. Aduh. Ampun, Kek. Ampun. Ampun, Kek. Perempuan tua yang ternyata adalah Sakawuni itu akhirnya mau juga mengikuti kakeknya pulang ke Tanibala. Ki Sugata Brahma, kakek Sakawuni, membawa gadis itu menyusuri jalanan tikus, meninggalkan tepian desa Lopandak. Matahari mulai tersembul di ufuk timur ketika mereka tiba di suatu tempat. Lihat. Aku meninggalkan kudaku di sini. Rupanya dia sudah bosan menunggu kita, Wuni. Ya, sejak semalam aku meninggalkannya di bawah pohon ini. Si Wulung memang kuda yang baik dan setia, Kek. Nah, ayo naik. Mumpung masih pagi. Ayo, Wuni, naik. Apa lagi yang kau tunggu? Ayo. Kita langsung ke Tanibala, Kek. Ya, mampir kemana lagi? Sudahlah, tidak perlu mampir-mampir lagi. Kita langsung ke Tanibala saja. Tapi, Kek, aku harus mempertanggungjawabkan tugas dan pekerjaanku pada pemerintah Kediri. Alah, sudahlah. Jangan dipikirkan lagi soal itu. Aku Ki Sugata Brahma yang akan bertanggung jawab kalau mereka mau marah. Ayo. Ya. Kuda yang mereka tunggangi segera melesat menuruni bukit-bukit. Kuda itu terus melaju semakin jauh meninggalkan desa Lopandak. Dan matahari yang bersinar cemerlang menghangatkan tubuh mereka. Ya. Berdebah Sakawuni. Sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Bukankah sudah kukatakan bahwa perempuan brengsek itu tidak bisa kita percaya? Bukan aku yang menunjuk dia menjadi telik sandi. Kau lihat sendiri kan, Tuan Kebo Mundarang yang memilih dia. Tapi sebenarnya Kakang Bajil bisa mengajukan keberatan. Mengapa Kakang hanya menurut saja? Sekarang kalau begini, bagaimana? Kakang Bajil. Ya, bagaimana pendapatmu, Adi Renteng? Aku sudah pusing.
Kalau nanti dia berani datang ke Jasun Wungkal, akan kugasak sampai mampus. Bagaimana dengan pendapat Tuan Kepemundaran sendiri, Kakang? Dia pun kesal dan marah. Tapi kesal dan marah saja kan tidak cukup untuk mengatasi persoalan ini. Iya. Malah aku yang disalahkan. Sial benar. Atau mungkin perlu ditugaskan seseorang untuk menyusul ke Lopandak, Kakang? Sudah terlambat. Rombongan Gusti Ardaraja sudah datang. Sebentar lagi beliau pasti sudah sampai kemari. Iya. Kalau begitu kita laporkan saja apa adanya. Memang sudah terlambat. Mestinya semalam dia sudah kembali dari Lopandak. Sakawuni, kalau suatu saat aku bisa memergokimu, aku tak akan sudi berpikir dua kali. Akan kurembukan batang lehermu. Nah, itu dia. Rombongan Gusti Ardaraja sudah datang, Kakang. Ampun Gusti, ini memang kesalahan kami. Kami sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu akan berkhianat. Bukan hanya kalian yang salah. Aku pun ikut bersalah, Kakang Bajil. Aku yang memilih gadis itu untuk menjadi telik sandi. Kalau persoalan Lopandak ini sudah selesai, orang yang bernama Sakawuni itu harus dicari sampai ketemu. Dia harus hukum berat karena telah melalaikan tugasnya. Itu sama saja menamar wajah pemerintah Kediri. Benar Gusti. Kami nanti yang akan mencari gadis sial itu. Sekarang kita bicarakan soal desa Lopandak. Desa itu memang patut diberi pelajaran. Apakah Paman Bajil sudah bersiap-siap? Sudah beres semua Gusti. Gusti tinggal memberi perintah dan kita bisa berangkat ke Lopandak. Ada berapa orang semua? 700 orang Gusti. Bagaimana Paman Kepemundaran? Apakah kita akan membawa seluruh prajurit atau membiarkan sebagian untuk tinggal di Jasun Wungkal? Sebaiknya kita biarkan sebagian tinggal untuk menjaga keamanan di sini, Gusti. Menurut pendapat hamba, kita cukup membawa 500 orang saja. Berapa lama dibutuhkan waktu untuk sampai di desa Lopandak? Ampun, Gusti. Barangkali Kakang Bajil lebih tahu soal ini. Berapa lama kira-kira, Kakang? Menurut cara Nejong, kalau kita berangkat sekarang ini, kita akan tiba di Lopandak menjelang petang nanti. Baiklah. Kalau begitu, siapkanlah pasukan sekarang juga. Kita akan segera berangkat. Aku sudah tidak sabar lagi bertemu muka dengan wajah-wajah para pemberontak itu. Bagaimana, Kakang Bajil? Ampun, Gusti. Semua sudah beres. Kita bisa berangkat sekarang. Kalau begitu, berilah aba-aba untuk berangkat. Baik, Gusti. Ya, pasukan, berangkat! Sekitar 500 prajurit berkuda segera berangkat meninggalkan Jasun Wungkal. Mereka memutari kaki Gunung Arjuna, melewati desa Pakahuli, dan menjelang tengah hari, mereka sudah mulai merambah lereng Gunung Arjuna. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi di desa Lopandak? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.